warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian yang nonton video ini karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, saya Indira Ulfa Cahyani Putri dengan NIM 200105010008. Jadi saya nih dengan rekan saya yang nantinya akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Narasumber dipersilakan masuk. Ya, jadi langsung aja nih kepada narasumber, silakan memperkenalkan dirinya. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, jadi perkenalkan, saya Rauda dengan NIM 200105010160 yang nantinya di sini akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Ya, jadi kami berdua ini mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin. Tentunya dari jurusan Ekonomi Syariah. Angkatan berapa sih kita? Angkatan 2020. Ya. Dan berdirinya kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalat Kontemporer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhaimin SAG MA. Jadi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, lebih dalam lagi tentang akad ini, jadi cuma mengingetin karena kita berada di kawasan terbuka, kita di luar, jadi tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya guys. Iya, nah, jadi langsung aja nih, pastikan sudah pada kepo kan ya apa aja yang mau kita bahas pada podcast kali ini. Jadi langsung aja nih, pasti sudah kepo kan ya apa aja yang mau kita bahas pada podcast kali ini. Jadi menurut narasumber, apa aja sih yang diketahui tentang akad itu sendiri? Nah, jadi kata akad itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu. Dalam bentuk jamak disebut juga dengan al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Sedangkan menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. Nah, itu tadi tentang akad ya. Kemudian, bisa nggak sih narasumber menyebutkan macam-macam akad yang ada pada Fatwa MUI nomor 107 tentang rumah sakit syariah? Nah, jadi akad-akad apa aja sih yang terdapat dalam Fatwa MUI nomor 107 tentang rumah sakit syariah? Nah, yang pertama itu ada akad ijarah, kemudian akad ijarah muntahiyah bitamlik atau disingkat dengan IMBT, akad bai, akad mudarabah, akad musyarakah mutanakisah atau MMQ, dan akad wakalah bil ujrah. Nah, itu tadi macam-macam akad yang ada di Fatwa MUI nomor 107 tentang rumah sakit syariah. Kemudian minta tolong nih jelaskan macam-macam akad yang ada di fatwa tersebut. Nah, jadi yang pertama tadi ada akad ijarah. Akad ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Kemudian ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah muntahiyah bitamlik itu adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Kemudian ada akad bai atau jual beli. Akad bai ini adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Kemudian ada akad mudarabah. Nah, akad mudarabah ini adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama itu menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua itu bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan usahanya itu dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Kemudian ada akad musyarakah mutanakisah. Nah, akad musyarakah mutanakisah itu adalah akad musyarakah atau syirkah di mana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak itu berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dan yang terakhir itu ada akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah itu adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan atau ujrah. Wah, detail banget nih penjelasannya. Tadi kalau nggak salah yang terakhir ada akad wakalah bil ujrah kan ya? Iya. Nih mulai kepo nih, bisa nggak sih nyebutin rukun dan syarat
pada wakalah bil ujrah itu? Nah, jadi yang pertama nih ada rukun kan, rukun pada akad wakalah bil ujrah. Nah, yang pertama itu ada al-muwakil atau orang yang mewakilkan. Kemudian ada al-wakil, orang yang diwakilkan. Kemudian ada al-muwakil fih atau objek yang diwakilkan. Dan ada sigat atau lafal serah terima. Nah, kemudian syarat daripada akad wakalah bil ujrah itu ada pertanyaan ijab dan kabul itu harus dinyatakan oleh para pihak yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Kemudian, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, jadi akadnya itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak ya. Nah, kemudian untuk syarat wakil, nah wakilnya itu adalah orang yang cakap dalam hukum, dan muwakil itu adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Nah, itu tadi rukun dan syarat pada akad wakalah bil ujrah. Jadi, apakah ada perbedaan nih antara wakalah dengan wakalah bil ujrah? Jadi untuk akad wakalah, nah akad wakalah itu adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan akad wakalah bil ujrah itu adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan, yaitu berupa ujrah atau fee. Nah, itu tadi perbedaannya. Terus, apakah kamu bisa memberikan contoh penerapan nih dari akad wakalah bil ujrah dalam rumah sakit syariah? Nah, dalam rumah sakit syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad wakalah bil ujrah itu digunakan antara rumah sakit sebagai wakil dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa untuk menjual obat kepada pasien rumah sakit. Nah, jadi pelayanan rumah sakit yang mendapatkan sertifikasi syariah juga harus dapat menerapkan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pelayanan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologi. Kemudian, jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses, dan interaksi, serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Nah, sudah terjawab semua kan ya pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas tadi nih. Kita beri aplaus dulu dong kepada narasumber. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau ngasih tahu informasi-informasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Semoga dapat dipahami dan dapat diambil pelajarannya untuk kita semua. Jadi sekian dulu podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata yang mungkin terdapat menyinggung perasaan para penonton nih. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.